Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safi'an lahani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safi'an lahani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safi'an lahani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari menjelang siang ini Allah sehatkan badannya, Allah berkahi majelis ta'limnya. Mudah-mudahan segenap keluarga dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah tidak pernah ada usainya, menandakan kepada kita kalau bicara Nabi itu gak pernah ada habisnya, ya. Karena memang begitu, ngomongin Nabi itu gak pernah ada habisnya, apalagi bagi para pecintanya. Kita kalau lagi cinta-cintanya sama orang, kita ngomongin dia sampai orang yang dengernya bosen. Betul apa enggak? Terus kita omongin, kayaknya ceritaan tentang dia di kita nggak habis-habis, tapi kuping orang udah panas dengerin kita cerita. Ini kalau orang, tapi kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ustazahnya, baik para jemaahnya, ustazahnya ceritain tentang Nabi, jemaahnya denger tentang Nabi, nggak pernah ada bosannya. Kalau ceritain orang ada bosannya. Yang cerita mungkin bosan, yang denger apalagi, gitu ya. Tapi kalau ceritain Nabi enggak ada bosannya. Kita terus menerus, ya. Kalau dengar tentang Nabi yang ada makin tambah cintanya, makin tambah rindunya, makin tambah ingin dekat kepadanya. Itulah hikmah dibalik kenapa kita selalu sering-sering diminta untuk dengar baca maulid. Sering-sering diingetin untuk dengerin nasihat-nasihat tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena emang itu terbukti nggak pernah ngebosen, nggak pernah bikin kita bosen. Alhamdulillah, dan kita bersyukur ketika anugerah Allah izinkan telinga kita mendengarkan tentang Nabi dan kita tidak diberi jenuh. Itu nikmat, Bu, dari Allah. Karena ada orang bahkan jangankan telinganya, keinginan duduk aja nggak ada, keinginan hadir aja nggak ada, keinginan buat dia sampai duduk di majelis aja nggak ada. Kok bisa ada orang hari ini hatinya tidak terdorong, kakinya tidak mau terasa berat melangkah untuk hadir ke tempat-tempat mulia. Apalagi mendengarkan nasihat tentang kisah-kisahnya manusia mulia. Ditambah kita tahu duduk di tempat ini pahala berlimpah. Kita duduk di rumah belum tentu nyanggupin sholat 1000 rakaat. Betul apa kagak? Siapa yang nyanggup 1000 rakaat? Waduh, kayaknya nunggu magomnya udah naik kemana-mana tuh. Gitu juga lah kita duduk di rumah. Emang bisa serentak masal nengokin 1000 orang sakit? Enggak. Gitu juga perumpamaannya. Kalau di rumah hal-hal semacam itu nggak bisa kita raih keutamaan dan pahalanya. Lalu kan kita sadar itu cuma bisa diraih dengan kita bergerak melangkahkan kaki menuju tempat-tempat yang baik. Duduk di majelis ilmu, pahalanya kita bondong semua, kita dapetin semua, kita dapat bawa pulang semuanya.
Beda sama yang di mana? Yang duduk cuman di rumah. Dari sini jadiin pelajaran. Ya Allah, jangan sampai Allah kelompokkan kita di tengah-tengah kelompok orang yang hatinya tidak digerakkan oleh Allah. Orang-orang yang hatinya tidak didorong untuk menghadiri tempat-tempat kemuliaan seperti ini oleh Allah. Tapi alhamdulillah kita dipilih, kita dibuat hadir, kita sampai-sampai terpilih untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan. Barangkali ada di antara kita yang hadir dari pagi-pagi, lebih pagi dari yang lainnya. Pastinya lebih pagi dari saya. Karena saya datang yang paling terakhir gitu ya. Pagi-pagi datang, saya yakin pahalanya pasti jauh lebih banyak. Pahalanya jauh lebih besar. Harapannya juga tempat-tempat seperti ini, majelis-majelis semacam ini menjadi sebab Allah melindungi kita, menjaga kita dari hiruk pikuknya fitnah akhir zaman dan juga dari bahaya-bahaya yang datang untuk membahayakan kita. Insya Allah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada satu perkataan yang seringkali menjadi bahan. Kalau wanita disebut sumber kedamaian, saya bilang, kenapa yang paling bikin sumpek wanita? Gitu ya. Kan wanita katanya sumber kedamaian. Tapi kenapa yang paling bikin sumpek tuh wanita? Gitu ya. Nah, kalau kita mau uraikan masalah ini, jawabannya sederhana, Bu. Karena sejatinya memang fitrahnya wanita itu kedamaian. Cuman ketika wanita melenceng, ketika wanita melawan fitrahnya, maka ketika itulah kedamaiannya hilang dari dia. Sebetulnya perempuan itu memang betul sumber kedamaian. Buktinya, laki-laki kalau udah kena nyaman, itu pasti menyandarkan semua urusan kepada wanitanya, pada istrinya. Tapi poinnya apa? Kalau sudah nyaman. Anak-anak kita yang kita lahirkan wabil khusus, itu kalau sakit lebih seneng ngadu sama emaknya daripada sama bapaknya. Betul apa kagak? Iya. Kita kalau lagi punya masalah, pengen curhat, pengen cerita, itu ceritanya sama siapa? Sama emak. Begitu kan? Pengennya sama emak. Begitu juga kadang-kadang kalau kita lagi sedang punya urusan, punya masalah, kita itu biasanya cerita nyari temen yang kita nyaman juga. Kan begitu ya? Nyariin temen yang kita nyaman juga. Ketika kita itu bisa menjadi sumber kedamaian, kita itu bakal dicari orang, dicari pasangan, dicari anak-anak, dicariin teman-teman. Sumbernya gitu. Tapi kalau udah hilang itu sumber kedamaian, sumber kenyamanan, udah pasti suami pergi, anak-anak pergi, lebih-lebih teman pergi. Semua pergi. Nah sekarang berarti PR-nya kalau kita ingin menjadi wanita yang disebut dengan sumber kedamaian itu, wanita yang seperti apa? Wanita yang disebut dengan wanita sumber kedamaian itu adalah wanita yang paling pandai menjaga lisannya. Wanita yang paling pandai menjaga lisan, dia pasti wanita yang paling mendatangkan kedamaian. Kalau lisannya sudah tidak bisa dijaga oleh dia, tidak bisa dikendalikan oleh dia, jangan harap itu suami bisa dikendaliin, atau anak mungkin bisa dikendaliin, atau sahabat-sahabat bisa dikendaliin, jangan harap. Tapi tolak ukur itu bagaimana kita bicara
Tapi bicara kita itu tidak menjatuhkan. Budi punya suami, kita sering sama yang namanya pasangan, wajar kata orang-orang kalau kita ngungkapin unek-unek isi hati kita. Tapi kalau unek-unek yang diungkapin tiap hari, enak juga. Jadi untuk para wanita ini juga belajar juga untuk melihat waktu, kapan waktunya untuk mengeluarkan unek-unek kita. Lihat sikon, nah kalau setiap hari enak bu. Betul. Kita kalau misalnya rumah tangga, saya kasih solusi. Suami mungkin tidak sesuai yang kita harap. Barangkali ada tingkah-tingkah laku dia yang ingin kita jadikan bahan sebagai bahan teguran. Atau barangkali kita melihat ada sikap dia yang membuat kita tidak nyaman. Kita pengen unek-unek ini kita sampaikan betul. Dan Islam tidak melarang. Tapi yang menjadi pertanyaan, ibu itu kalau lagi nyampein unek-unek, waktunya kapan? Kadang-kadang wanita itu bisa hilang sumber kedamaiannya karena ketika dia menyampaikan, itu jadi tolak ukur ya. Ketika dia menyampaikan di waktu yang salah dengan tutur kata yang salah. Itu kalau udah kayak gitu tuh, udah keseringan nyampeinnya, udah bosen yang dengernya. Begitu lagi waktunya salah, kan gitu ya. Waktunya suami pulang kerja, orang lagi capek-capeknya. Ibu saya tanya, saya kalau lagi di jalanan, kan alhamdulillah kebetulan dikasih sama Allah nikmat bisa naik kendaraan bermobil mobil ber-AC. Ketika kita lagi di jalanan, kita melihat orang-orang yang naik kendaraan bermotor. Kita lihatin tuh muka-muka yang lagi naik kendaraan bermotor, nggak ada yang senyum loh. Betul kan? Nggak ada yang senyum. Nggak bapaknya, apalagi ibu-ibunya. Apalagi ibu-ibunya, nggak ada yang senyum lah. Kita tahu, emang jalan naik motor itu tentunya kan meletihkan. Nah ibu kebayang nggak kalau orang yang ada dalam hidup kita, pasangan kita, begitu pulang, habis capek-capeknya di jalanan, macet, dia ketemu berjam-jam, barangkali mungkin kehujanan, atau barangkali mungkin perutnya kelaparan, dan seterusnya, nyampe rumah, yang di rumah nyap-nyap. Di rumah lagi nyap-nyap, katanya mau ngeluarin unek-unek. Sungguh ini jauh sekali dari apa yang dicerminkan oleh Nabi dan juga orang-orang pengikutnya. Ada satu kisah bu, Abu Thalhah beserta sang istri. Ketika itu subhanallah ya, ada satu kisah ketika suaminya sedang pergi bersama dengan para kafilah, para rombongan. Artinya suaminya tidak lagi di rumah. Tiba-tiba istrinya yang menjaga rumah, istrinya yang merawat rumah, mendapati anaknya sakit demam tinggi, bisa dibilang parah. Di istri kalau hatinya dipenuhi dengan ketenangan, ini wanita bila hatinya dipenuhi dengan kedamaian, Masya Allah, tidak ada sedikit pun kepanikan. Apalagi kalau kita ukur zaman dulu, ada apa-apa terjadi sama anak, nggak ada telepon, nggak ada chat untuk ngabarin pasangan yang jauh dari kita. Surat bisa jadi udah ada apa-apa dulu, suratnya baru nyampe, ya kan? Nggak ada alat komunikasi buat mereka bisa saling berkomunikasi. Tapi perempuan-perempuan kala itu mereka memang perempuan-perempuan yang mengikuti nalur fitrah. Naluri fitrahnya apa? Yang namanya perempuan itu santun. Saling
betul-betul menjaga lisan. Perempuan. Apa yang terjadi? Anaknya makin hari makin sakit, qadarullah sampai meninggal dunia. Ini suami nggak ada, bapaknya nggak ada, sampai meninggal dunia. Nggak ada hati ibu yang nggak sedih, Bu. Tidak ada hati ibu manapun yang tidak sedih, itu nggak ada. Singkat cerita, suaminya pulanglah. Setelah bermusafir, berjalan lama, pulang, nyampe rumah. Masya Allah. Istrinya nyambut bukan dengan duka. Gak ada tuh cerita istrinya nyambut itu dengan rambut aut-autan gitu ya. Karena ceritanya habis kehilangan anak gitu. Walaupun kalau kita lihat mana ada ibu yang gak sedih kehilangan anak gitu ya. Gak ada. Tapi dia tahu suaminya letih. Ketika suaminya pulang, disiapin makan. Suaminya dikasih makan, ditanya kabar semua. Baik, baik, baik. Mungkin kalau kita yang jadi itu perempuan udah gatel mulut kita. Betul apa enggak? Rasanya itu suami baru di ujung pintu ketemu udah begitu. Udah dengan air mata ya, dengan teriak-teriak nangis dan lain sebagainya. Ini enggak gitu. Ini disambut dulu suaminya dan sang istri menunjukkan betul-betul bahwa dirinya itu dalam ketenangan yang sempurna. Suaminya makan. Selesai makan. Udah selesai. Udah. Maaf Bu. Suaminya dilayani. Hajat dan kebutuhannya diranjang. Dengerin tuh. Ada yang nyaut. Kita mikir ya, aduh kayaknya saya sih nggak punya sekuat tenaga itu, nggak sanggup batin saya begitu. Dengerin dulu, ceritanya belum habis. Ya. Dilayani di ranjang, selesai dilayani di ranjang, istrinya cerita. Namanya kalau habis itu diajak ngobrol, istrinya cerita. Kemarin tetangga kita nitipin sesuatu sama kita dalam waktu yang cukup lama. Kemudian tetangganya mau ambil titipannya. Boleh nggak kita marah? Enggak. Sudah waktunya untuk dipulangkan. Istrinya bilang, kita dapat titipan dari Allah. Anak kita udah berpulang. Anak kita udah berpulang. Jadi suaminya dikasih dulu kata-kata yang menguatkan. Bukan main asal nyerempet. Atau seolah-olah menunjukin duka seorang ibu ya. Jadi kadang-kadang maaf-maaf tanpa saya itu mengurangi duka siapapun gitu atau melecehkan duka siapapun. Jadi kadang-kadang saya suka bingung. Ini antara emak sama bapak main jerit-jeritan pengen nunjukin yang paling berduka. Itu kalau ada apa-apa sama anaknya, emaknya teriak, bapaknya teriak. Sampai kita bilang, ya ampun, Islam gak ngajarin cerminan begitu. Islam gak seperti itu. Betul, anak kita titipan, kata istrinya bilang. Anakmu sudah berpulang karena yang punya mengambilnya dari kita, memintanya kembali. Suaminya istirja, inna lillahi wa inna ilaihi. Dikuatkan hati. Ini suami Bu, sepanjang istrinya ngomong, dia runutin. Istri saya hebat betul. Saya pulang dia kagak cerita langsung, dia kasih saya makan, dia layanin saya di ranjang. Katanya, baru setelah saya tenang, dia baru omongin saya berita paling pentingnya.
Gak sabar subuh-subuh. Suaminya buru-buru datengin siapa? Datengin Nabi Muhammad SAW. Diceritain sama Nabi. Karena suaminya bilang, ini istri saya waras apa kagak? Bener apa tidak? Sikapnya yang begitu tuh bener apa tidak gitu ya? Nyadu sama Nabi, cerita sama Nabi Rasul, saya nih habis pergi. Lama ninggalin keluarga. Subhanallah, begitu saya pulang diceritain semua. Istri saya begini, istri saya begini, istri saya begini. Sampai selesai, istri saya ngabarin, anak kita udah gak ada. Apakah yang dilakukan istriku itu benar ya Rasulullah? Nabi jawab, semoga Allah memberkahi malam kalian semalam. Didoain sama Nabi, semoga dari malam kalian itu keluar anak-anak yang soleh-soleha. Tidak ada satupun hal yang disalahkan sama Nabi. Justru Nabi menunjukkan kesalutan kepada sang istri yang bisa dengan sedemikian rupa tentram, mendatangkan kedamaian, tidak mengusik beban pikiran. Justru seolah-olah dia menunjukkan kadar kemampuan dia dalam mengontrol situasi keadaan dan perasaan yang ada. Nih Bu, perempuan tuh kalahnya kagak bisa ngontrol perasaan ketika dibenturkan oleh keadaan. Perasaannya menjadi kacau kalau keadaannya gak sesuai. Ketika keadaannya gak sesuai, perasaannya mut-mutan, perasaannya kacau balau. Jadi dia mikirnya apa? Ngamuk itu lumrah. Marah-marah itu biasa. Akhirnya yang kena dampak siapa? Suami, anak-anak. Begitu juga teman-teman kita. Kadang-kadang sampai yang menyedihkan orang tua. Semuanya kena dampaknya. Yang jadi poinnya di sini Bu. Itu nggak bikin kita jadi wanita yang dipenuhi kedamaian. Ruginya Bu. Ruginya ada suami tidak akan pernah menjadikan kita satu-satunya alasan yang menenangkan dia. Jadi kemarin lucu ada yang bilang, Ustazah, kenapa ya suami-suami yang selingkuh itu kok milihnya bini-bini, istri-istri, perempuan-perempuan yang lebih jelek dari istri pertama? Jarang gitu selingkuh dapetnya yang lebih cakep kayak gitu. Enggak, rata-rata selingkuhannya lebih jelek. Saya bilang, karena istri yang pertama tidak mampu mengontrol lisannya. Sementara istri yang itu barangkali dia sedang bicara manis-manisnya. Dan ternyata kebutuhan manusia, ini bukan suami aja Bu. Ibu kalau duduk sama orang, senengnya orang yang ngomongnya itu baik, manis, lembut, apa yang teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Kita senengan duduk sama yang mana? Pasti kan kita seneng duduk sama orang yang baik-baik gitu ya. Kalau ngomong baik, lembut, tertutur katanya, manis, bijak, kita seneng duduk sama yang mereka orang. Begitu juga orang lain duduk sama kita Bu. Maka ini jadi pelajaran berharga untuk semua wanita dimanapun. Kita ini sumber kedamaian. Ketika kedamaian itu tidak lagi ditemukan pada kita, jangan salahkan orang. Dan jangan pernah menyalahkan keadaan. Karena yang membuatmu menghilangkan kedamaian dalam dirimu, itu hanya perasaanmu saja. Emang perasaan Allah kasih buat kita. Tapi perasaan ini bukan untuk kita jadikan alasan. Perasaan saya terluka. Perasaan saya nggak nyaman, perasaan itu untuk dikontrol. Ujian kita, perasaan kita.
Jadi kalau ditanya, Ustazah, ujian perempuan itu apa sih? Ujian perempuan itu perasaannya sendiri. Itu ujiannya perempuan. Kalau hari ini ditanya, wanita ujiannya apa? Yang paling berat bagi dia, maaf, ya, itu bukan alasan suami selingkuh, atau mungkin alasan faktor-faktor lainnya, atau karena pengkhianatan teman, atau karena apa? Ujian terberat seorang wanita, perasaannya sendiri. Melihat daripada peristiwa ini, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita betapa banyaknya perempuan-perempuan yang pada akhirnya mendapatkan imbalan teguran dari siksa Allah di akhirat. Itu ternyata karena sebabnya lisan mereka yang tidak pandai bersyukur, lisan mereka yang tidak pandai berterima kasih, lisan mereka yang tidak pandai-pandai berkata baik. Jadi di sini kita ambil hikmah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua belajar maulid. Mulut kita alhamdulillah nggak lepas dibasahin sama sholawat. Alhamdulillah telinga kita juga nggak lepas diperdengarkan nasihat. Tetapi yuk kita belajar. Sama-sama mengendalikan lisan, menjaga lisan. Jangan sampai lisan ini menjadi celaka untuk diri kita sendiri. Ya banyak orang-orang yang kesandung bukan kesandung batu, tapi kesandung ucapan sendiri. Berapa banyak orang gak sengaja, mohon maaf, menelanjangi diri. Bukan karena membuka bajunya, tetapi karena tidak sadar pada ucapannya sendiri. Maka ini lisan dijaga. Lihat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya yang paling banyak diamnya itu Nabi. Ini kalau lagi duduk sama sahabat semuanya rame. Nabi Muhammad tuh yang paling banyak diamnya. Sahabat yang paling banyak ngomongnya. Orang yang paling banyak diamnya paling selamat hidupnya. Tapi yang paling banyak ngomongnya paling beresiko salahnya. Paling beresiko salahnya. Maka kita belajar aktaruhu sumtan. Katanya Rasulullah paling banyak diamnya. Yuk mulai sekarang. Besok kalau dudukkan sama teman, yang paling irit ngomong, dia yang paling menang. Biasa aja ya. Iya, paling irit ngomong dia yang paling menang. Saya takut abis gini ibu-ibu yang pada dudukan, pada diam-diaman aja. Hah? Karena gitu ngomong, diem aja ini. Karena mau menang dia, mau menang ala kulihat. Intinya jagalah lisanmu, karena kita adalah sumber kedamaian. Karena ketika lisan kita dapat kita kendalikan, lihatlah, hidupmu akan berubah. Karena kita akan berubah menjadi sumber kedamaian. Enak kalau kita itu pandai menjaga lisan, pandai mengendalikan perasaan. Apa Bu jadinya? Tiap kata yang keluar dari lisan kita adalah kebaikan. Pasangan nyaman sebelah kita. Anak-anak senang dekat-dekat kita. Orang tua begitu juga dekat sama kita, gembira hatinya. Teman-teman gak mau rasanya kehilangan kita. Semua disebabkan oleh apa? Hanya karena sumber lisan. Dan kita dari lisan menurunkan kedamaian. Mudah-mudahan Allah jagain kita semua. Jagain lisan-lisan kita semua. Kita bisa mencontoh, meniru perangai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita apa? Belajar bagaimana tutur katanya yang tidak pernah menyinggung, menyindir, mencibir, mencaci, memaki. Itu bukan sifatnya Rasulullah. Dan kita belajar dari keluarga kita. Kalau kita lagi belajar levelnya, aduh saya suka keceplosan Ustazah. Kalau ngelihat orang yang ngeselin, ini kata-kata keluar sendiri. Kan suka begitu tuh. Belajar mulai dari di rumah. Sama suami jaga mulutnya. Sama anak jaga mulutnya. Sama orang tua jaga mulutnya. Sama siapa lagi? Orang-orang terdekat jaga mulutnya.
Dari situ insya Allah kita belajar, kita paling bisa ngejaga. Nggak ada ucapan-ucapan yang terlontar kecuali hanya kebaikan saja. Sedih nggak kalau maaf-maaf kita lihat ada orang yang sudah lanjut usia, tapi latanya nggak indah. Yang paling sedih yang bercandain dia. Kita Bu, jujur, kalau punya keluarga, punya saudara, atau teman kita tahu dia latah. Kalau latahnya itu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak indah, jangan pernah bercandain dia. Jangan pernah bercandain dia. Kalau dia cuma latahnya keluar kata-kata lucu, kata-kata menghibur, itu juga jaga santunnya, jaga marwahnya. Jangan sampai dengan kita bercanda, kita yang ketawa, harga diri dia diinjak-injak. Islam tidak mencerminkan kita begitu. Kesian dia kan, nanti itu orang yang suka latah, yang dikagetin sama yang ketawa, yang bercanda, nanti dia yang paling nuntut, yang ngagetin orang itu. Kenapa dituntut? Ini gara-gara kamu, saya gak ada niat mau ngomong begitu. Kamu yang bikin saya ngomong begini. Kamu yang bikin saya begini. Kamu yang ngagetin saya begini. Na'udzubillah min. Kita jaga. Mudah-mudahan Allah basahi selalu lisan kita dengan kebaikan, dengan kemanfaatan, dengan berzikir mengingat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ya Allah hiasi lisan ini dengan keindahan, dengan tutur kata yang baik. Wabil khusus di hadapan orang tua kita, wabil khusus di hadapan pasangan kita, wabil khusus pada anak-anak kita, dan juga segenap teman-teman kita dan siapapun mereka yang kita jumpai dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita dari ucapan-ucapan berdusta, dari ucapan-ucapan menggunjing, ucapan-ucapan mengadu domba. Ya Allah jaga lisan ini dari semua hal yang menjauhkan kita dari ridhamu, yang menjauhkan kita dari ridha Rasulmu, yang menjauhkan kita dari kebaikan untuk mendekat kepadamu. Ya Allah buat lisan ini yang menyambungkan kita di dalam kebaikan kepadamu, yang menyambungkan kita di dalam ketaatan kepadamu, yang menyambungkan kita untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepadamu. Allahumma ya Allah wafatkan kita husnul khatimah. Jadikan ya Allah kalimat yang terakhir keluar dari lisan kita semua, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah dengannya hidupkan kami, ya Allah dengannya wafatkan kami, ya Allah dengannya kumpulkan kami semua bersama ahli la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, kita bacakan suratul Fatihah biatul khusus untuk Ibu Haji Safura beserta segenap keluarga besar. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, anak, cucu, mantu, keturunan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masjid Fadlur Rahman beserta majelis taklim yang mudah-mudahan tercurah banyak keberkahan, kebaikan, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.